Hai Sobat BNN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjual-jual, yahoo. Baik, pada hari ini kita ada perbincangan ya tentang materi P4GN dari BNN Provinsi Sumatera Utara. Ini kita telah hadir narasumber kita yaitu penyuluh narkoba ahli madya BNN Provinsi Sumatera Utara, Bapak Soritua Siombing MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat sore. Ya, baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan bincang-bincang tentang tema percaya saya Anda akan kehilangan sesuatunya. Betul Bapak? Siap. Oke. Kira-kira Bapak dengan tema ini percaya saya Anda akan kehilangan sesuatunya bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih kepada Pak Heri dan Sobat BNN dimanapun berada. Maksud kita mengangkat topik ini adalah sekaligus memberikan informasi dan edukasi kepada para masyarakat tentang bahaya narkoba. Jadi, percaya kita, percaya saya, percaya BNN, kalau kita menggunakan narkoba, kalau seseorang menggunakan narkoba, maka dia pasti cepat atau lambat kehilangan segala sesuatunya. Seperti itu kira-kira sebenarnya. Oh gitu Pak ya, berarti kalau pakai narkoba itu akan kehilangan sesuatunya. Kira-kira sesuatunya itu apa saja Pak? Berapa aspek yang akan seseorang hilang dalam hidupnya jika dia menyalahgunakan narkoba? Ya, sebenarnya kita harus sedikit memberikan edukasi kepada pendengar pemirsa bahwa narkoba itu memiliki 3 sifat sebenarnya. Yang paling mendasar selain antara lain itu adalah sifat jahatnya itu bisa adiksi, toleran, dan juga habitual. Dimana kenapa bisa itu mengarah hilang segalanya? Sebab salah satu sifat jahat dari pemakaian untuk orang yang menggunakan narkoba itu adalah toleran. Artinya dia pakai sekali, dia akan terus ketagihan, bahkan untuk menimbulkan efek yang sama, kadar zat itu akan terus meningkat. Dan tentunya ini akan berdampak kepada fisik tubuhnya, bahkan juga psikologisnya, yang pada akhirnya dia seharusnya melakukan hal-hal yang wajar dan sadar serta produktif itu menjadi tidak wajar dan tidak sadar dan anti produktif. Jadi kalau misalkan nanti dia seorang pekerja misalnya atau pegawai, maka jabatan pekerjaannya itu yang mungkin sudah diperjuangkan sedemikian rupa itu akan hilang. Begitu juga mahasiswa generasi muda di dalam studinya misalkan, dia nanti akan sampai kepada pergaulan kesimpulan yang salah. Pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita dia itu akan jauh dari harapan. Jadi memang ada 3 sifat jahat yang ada dimiliki akibat orang menggunakan narkoba itu sendiri. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada hal yang bisa kita jadikan sesuatu yang positif apabila kita menggunakan narkoba, maka cepat atau lambat percaya masa depanmu, segala sesuatu yang kamu miliki itu akan hilang daripada kita. Menarik sekali Sobat BNN ya, penjelasan dari Bapak Soritua tadi bahwa narkoba itu bisa menimbulkan habitual, kemudian ada sifat toleran, ada juga yang lain-lain adiksi ataupun yang lain-lain itu banyak sekali, ini sangat berbahaya dari narkoba dalam kehidupan kita semua. Ini Bapak izin, ini fenomena sekarang ini kan banyak sekali ya anak-anak muda kita yang ada yang tergantungan narkoba atau salah paham. Salah pengertian, salah pemahaman, gagal paham terhadap narkoba itu sendiri. Bisa nggak Pak jelaskan untuk kaum muda bagaimana tips and trick bagaimana supaya kita nggak gagal paham nih dengan narkoba ini bahayanya seperti apa? Silakan. Ya, Pak Heri dan Sobat Muda serta sahabat BNN dimanapun berada, bahwa memang berbicara narkoba ini ada paham-paham atau pengertian yang benar-benar kita bisa harus persiapkan atau ketahui. Misalnya ada sebuah mitos yang mengatakan generasi muda kalau kurang energi, kurang pede, silakan pakai narkoba. Maka kamu akan kelihatan pede, kamu akan kelihatan berwibawa dan energi. Padahal sebenarnya faktanya itu hasil penelitian juga mendukung membuktikan bahwa orang yang sudah menjadi pengguna narkoba, apalagi sampai tingkat pecandu,
dia akan memiliki sifat yang malah sebaliknya. Artinya tadi yang dijanjikan itu semangat produktif, itu akan menjadi loyo dan menjadi pemalas gitu. Bahkan yang tadinya mungkin dia begitu berpikir positif untuk berprestasi, maka yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang sebaliknya, kontraproduktif. Maka itu yang menjadi perlu pemahaman kepada generasi muda kita. Pahami benar tentang narkoba dan dampaknya. Sekali lagi ingat, kita perlu memahami, tetapi bukan untuk diuji, bukan untuk dicoba. Mengerti boleh, tapi jangan dicoba. Oh, gitu Pak. Ini adalah prinsip yang kita ambil dari para bandar-bandar. Ya, generasi muda, bandar-bandar itu dia mengedarkan, tetapi dia tidak memakai, karena dia sendiri sudah tahu kalau dia memakai, dia nggak akan bisa mengedarkan usahanya itu. Nah, justru generasi muda dengan era digital, teknologi yang begitu mudah mendapatkan informasi sekarang ini, mari buka, lihat, perhatikan, pelajari lebih jauh tentang dampak akibat daripada narkoba itu sendiri sebelum salah di dalam tindakan dan perbuatan kita. Ya. Baik, tadi Bapak ceritakan bahwa narkoba ini bisa merupakan salah jalan, kemudian narkoba ini bisa menimbulkan berbagai macam akibat, produktivitas, kemudian tadi bahwa narkoba ini bisa banyak hal aspek yang sebenarnya dipengaruhi. Kemudian informasi yang salah tadi Pak. Jadi kaum muda, sobat BNN sekalian, jangan mau percaya pada hoax tentang narkoba. Kenapa? Narkoba ini sangat banyak hoaxnya Pak ya. Tadi disebutkan oleh Bapak narasumber kita harus teliti, kita harus cerna. Ini kemudian Pak, ini mohon izin, ini akhir-akhir ini kan banyak sekali ya tentang isu fakta bahwa narkoba di Sumatera Utara ini menurut hasil riset dari LIPI dan BNN tahun 2019 bahwa Sumatera Utara menduduki prevalensi nomor 1. Ini kira-kira, ini kan hanya angka Pak ya, kira-kira bisa Bapak jelaskan kondisi seperti apa yang terjadi di Sumatera Utara? Ya, benar memang sobat BNN dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi itu fakta dan memang sudah dipublish hasil penelitian. Bahkan kebetulan tadi melalui perintah pimpinan kita mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara. Di sana juga disampaikan oleh Ketua DPRD bahwa tahun 2020 yang lalu bulan Desember itu dipublish bahwa kembali lagi Sumatera Utara sebagai peringkat 1 angka prevalensi secara nasional, dan beliau sangat miris mendengar ini dan mengharapkan seluruh komponen, tidak hanya petugas pemerintah tetapi seluruh lapisan masyarakat harus ikut mendukung agar Sumatera Utara ini jangan lagi sampai menduduki yang namanya katakanlah 3 besar angka prevalensi. Namun fenomena yang terjadi ini menjadi satu tantangan bagi kita masyarakat Sumatera Utara umumnya. Bukan berarti para penegak hukum, kepolisian, BNN dan seterusnya itu tidak bekerja, Mas Heri. Karena belakangan terakhir kita ketahui bagaimana pengungkapan tentang narkoba, bahkan ladang-ladang ganja yang berhasil dimusnahkan, dan itu sudah dipublish ya, baik oleh Polda, baik juga BNN Provinsi Sumatera Utara dan seluruh jajarannya. Bahkan hasil data di lapas ya, itu narapidana itu sangat besar jumlahnya kasus narkotika. Memang ini fakta, iya. Bahkan di rapat tadi juga disampaikan perwakilan dari ke pengadilan bahwa surat perintah SPDP itu ada peningkatan yang sampai ke kejaksaan tentang kasus narkoba itu. Kalau semester pertama 2020 sekitar kurang lebih 500-300 sekian, ini sudah naik hampir 800 SPDP. Jadi ini membuktikan sebenarnya. Namun kondisi seperti ini sekali lagi bukan berarti kita puas atau kita berdiam, tetapi mari melalui kondisi inilah baik generasi muda, keluarga, pribadi,
dimanapun berada, khususnya sobat-sobat BNN, mari kita jaga, kita bangun ketahanan diri kita, mari kita bangun ketahanan keluarga kita, lingkungan kita, supaya kita jauh dari peredaran narkoba. Dan BNN Provinsi Sumatera Utara tahun ini terus akan melakukan berbagai macam upaya, bahkan sampai menggandeng para pihak-pihak sponsor, termasuk masyarakat, dan mungkin juga nanti ada perusahaan-perusahaan yang mudah-mudahan harapannya bisa menggelontorkan anggaran dari dana kemanusiaan atau CSR-nya, sehingga itu bisa nanti kita gunakan untuk memberikan keterampilan edukasi, bahkan life skill kepada masyarakat, terlebih di kawasan-kawasan daerah rawan narkoba yang ada di Sumatera Utara. Dan kepada sahabat BNN kami sampaikan, kita akui ada 59 daerah kawasan rawan narkoba yang ada di Sumatera Utara, dan di Kota Medan ini yang paling banyak jumlahnya, sebanyak 21 daerah kawasan. Dan ini juga menjadi satu sebenarnya agar pemerintah Kota Medan betul-betul serius membentuk BNN, karena sobat BNN Kota Medan sendiri belum ada BNN kotanya gitu loh. Dari Serdang, Binjai itu sudah ada. Nah, tapi Medan belum. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru di Kota Medan khususnya, BNN bisa segera terwujud sehingga masyarakat Sumatera Utara, terutama Kota Medan, itu bisa mereka tidak lagi menjadi penyumbang terbesar dalam rangka menjadikan lingkungan atau kawasan dari rawan narkoba tersebut. Oke, baik, makasih Pak. Ini menarik sekali Pak. Tadi saya dengar Bapak cerita tentang ada ketahanan diri, ketahanan keluarga, kemudian ada banyak sekali kawasan rawan di Kota Medan, kemudian Kota Medan belum ada BNN-nya. Ini kita tinjau saja Pak. Saya tertarik loh dengan ketahanan diri dan ketahanan keluarga. Ini kira-kira Pak, untuk sobat-sobat BNN ini bagaimana ini kita caranya untuk meningkatkan ketahanan diri dan ketahanan keluarga, supaya apa? Supaya ini banyak nih keluarga yang berada di lingkungan yang rawan gitu kan. Di Kota Medan ada 21, di kabupaten-kota yang lain sekitar 40, 37, 38 kawasan rawan yang ada di kota. Mungkin lebih dari itu kalau kita lihat tinjau dari sekarang. Nah, ini gimana Pak kiat-kiatnya bagi diri, baik itu anak remaja maupun keluarga, ini bagaimana kiat-kiatnya untuk meningkatkan ketahanan anti narkoba tersebut Pak? Iya, tentunya tidak ada satu formula yang bisa kita buat sebagai patron, tetapi memang ya kita, Mas Heri, siapapun kita dan dimanapun kita, selama kita berada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita pasti adalah orang-orang atau pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang memiliki keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Jadi sebenarnya mungkin ini penting bagi kita, terutama untuk membangun ketahanan diri maupun ketahanan keluarga itu. Mari kita belajar, jangan sampai kita mengabaikan hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Pencipta sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Di samping itu, memang kita perlu membangun komunikasi dengan orang-orang yang jauh dari pengaruh-pengaruh pergaulan yang tidak sehat, baik khususnya generasi muda, remaja. Pilihlah pergaulan yang sehat. Ya, jadi jangan mudah terbujuk, karena faktor pertemanan, pergaulan, lingkungan itu sangat besar mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam menggunakan narkoba. Begitu juga keluarga. Mari sebagai orang tua, sesibuk apapun kita, perhatikan, bangun komunikasi dengan anggota keluarga kita. Baik, sangat menarik sekali Pak ini. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa bagi kaum muda yang untuk meningkatkan ketahanan, bangun circle. Nah, kalau orang bilang lingkaran kamu tuh siapa sih gitu kan. Nah, itu kamu cari lingkaran yang benar-benar membuat perilaku kamu menjadi positif dan tangkal terhadap narkoba. Jadi kemudian untuk keluarga, bangun komunikasi antara ibu dengan anak, kemudian antara ayah dengan ibu, antara anak dengan orang tua.
anak, sehingga tercipta suatu lingkungan keluarga yang positif sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin itu saja Pak. Bapak terima kasih banyak Pak. Siap. Semoga bermanfaat untuk sobat BNN sekalian. Mungkin ada closing statement Pak yang ingin Bapak ucapkan. Iya, sebagai kata penutup, sobat BNN dimanapun berada, sekali lagi percaya kita, kalian akan kehilangan segala sesuatunya jika menggunakan narkoba. Karena itu, jauhi narkoba dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kerja kita. Sekarang ini juga perang terhadap narkoba. War on drugs. Selamat sore, terima kasih Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Soritua Siombing MPD, penyuluh narkoba ahli media BNN Provinsi Sumatera Utara. Untuk para pemirsa, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.